Halo Detikers, saya Alvito Dinova Ginting, bersama saya ada Elvan Dhani Sutrisno. Dan hari ini kita berjumpa dengan seseorang yang menciptakan kejutan di di akhir tahun 2024 dengan segala drama politiknya. Orang ini memberikan warna tersendiri dalam peta politik di 2024. Di The Rooftop kali ini kita akan berbicara dengan, kita udah bisa bilang ini belum ya, Gubernur terpilih DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Jangankan orang, diri sendiri aja terkejut. Jadi pertanyaan pertama, Mas, menang mudah itu gimana caranya? Tapi begini, sebelum masuk ya kalau nggak salah ya, kita datang ke rumahnya, di tempat ini juga ke Mas Pram. Waktu itu posisinya masih 28%. Iya. Itu aja waktu itu Pak Gubernur ini, saya juga nggak nyangka Pak Pram gitu kan bilang kan. Itu terus tiba-tiba kita ikutin perkembangan sepak terjang beliau yang menarik dari Pak Pram ini kan terkenal tapi nggak mempopulerkan diri gitu. Orang kenal beliau dari zaman saya masih jadi wartawan pemula di DPR, jadi koboi Senayan dan lain sebagainya. Pertama gini deh pertanyaannya, Mas Pram. Apa ini cerita di akhir 2024 ini buat Mas Pram ini apa dalam perjalanan yang politik? Pertama, ketika saya pertama kali mendengar dari Bu Mega secara langsung tanggal 27 Agustus yang beliau menyampaikan ke saya untuk mau maju sebagai Gubernur Jakarta. Saat itu secara spontan saya tolak, nggak mau gitu. Karena memang tidak pernah mempersiapkan diri sama sekali. Reaksi Bu Mega gimana Pak Pram? Ya beliau bilang, saya ini ketua umum kamu, kamu harus ikut gitu. Tapi rasanya Pak Mas Pram ini nggak pernah menolak arahan dari Bu Mega. Memang nggak pernah. Jadi cuman ini aja ditolak. Ya di awal saya tolak, tapi saya kan harus profesional pada waktu itu masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Saya juga harus konsultasi dan mendapatkan izin dari Presiden. Dan itu saya lakukan. Nah, ketika saya sudah tidak bisa menolak lagi, cara untuk menghindar saya bilang, Mbak, saya mau pulang. Saya mau bicaralah sama istri dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya udah ngundang Bang Dul. Itu Hamin berapa itu, Pak Pram? Hamin 27 ya. Agustus. Jadi ketika saya ketemu dengan Bang Dul lah secara jujur saya harus katakan yang kemudian merubah saya. Karena Bang Dul bilang begini, Mas, saya ini kan udah terpilih sebagai anggota DPR RI. Kalau saya maju sama Mas Saik ini kan harus mundur dari DPR RI. Dan waktu itu saya tanya sama Bang Dul mau nggak kalau mundur? Ya kalau Mas mau, saya mau. Itulah kata-kata itu yang kemudian merubah segalanya bagi saya. Saya masuk, saya sholat, saya selesai sama istri saya bilang sama dia, Bang Dul mau loh. Istri saya juga cuma sederhana. Kenapa sih nggak mau? Kenapa nggak mau? Ya yang pertama saya udah 25 tahun menjadi pejabat. Saya sudah bermimpi untuk bisa punya waktu sama cucu-cucu saya. Bisa sepedahan. Karena itu merupakan salah satu hobi saya secara pribadi. Jadi benar-benar tidak pernah mempersiapkan diri sama sekali. Nggak punya ambisi memang untuk DKI. Makanya ketika tanggal 28 itu kita mendaftar, pulang dari mendaftar itu saya telepon salah satu orang yang biasa mensurvei. Saya tanya tentang diri saya. Survei saya ini berapa sih sebenarnya? 0,1%. Serius? Dari 0,1. Jadi orang-orang yang karena memang tidak terasosiasikan tidak ada yang menduga 0,1%. Dan itulah modal awal saya pertama kali kemudian dengan Bang Dul bilang, Bang, Abang yakin? Udahlah Mas kita menang. Bismillah ya, Bismillah. Salaman. Nah, pengalaman itu membuat saya banyak hal. Tapi kata kuncinya sebenarnya selain kerja keras, saya ini bersyukur bahwa selama ini dalam berpolitik saya kan praktis tidak punya lawan politik. Saya bisa merangkul itu yang orang yang berposisi diametral dengan saya pun saya bisa oke-oke aja. Bahkan ketika orang yang cukup dekat dengan saya kemudian katakanlah tidak memilih saya pun saya bisa dengan santai, dengan senang hati, riang gembira, nggak
merasa tersakiti, sama sekali enggak. Tapi Pak Pram dengan, mohon maaf, dengan PRK dalam beberapa kesempatan juga ketawa bareng walaupun di tengah kontestasi. Jadi secara rutin, Kang Emil boleh ditanya nanti sama Kang Emil, dia itu datang ke kantor saya untuk konsultasi urusan politik, nanya ini, nanya itu dan sebagainya. Sehingga semakin intens di 2024 ya? Iya, waktu itu termasuk saya yang mengendorse Kang Emil untuk menjadi dan bertarung skala nasional. Calon presiden atau wakil presiden. Jadi saya sama sekali nggak pernah punya barrier untuk itu. Oke. Itu menarik kata-kata yang disampaikan oleh Mas Pram tadi, karena jangan-jangan kemenangan Mas Pram itu salah satu kuncinya adalah tidak kontroversial. Dia tidak pernah punya musuh gitu. Dan nggak baperan dalam berpolitik, katanya begitu. Jadi di PDI Perjuangan itu ada tokoh sentral di PDI Perjuangan era kontemporer ya. Ada tokoh sentral yang namanya Megawati Soekarno Putri dan Taufik Kemas. Keduanya ini saling menyeimbangkan gitu. Nah, keduanya bertemu dalam sosok Pramono Anung katanya gitu. Jadi Pramono Anung bisa merepresentasi Bu Mega sekaligus juga punya gaya, style dan pergaulan yang ya, saya yang seluas. bersyukur bahwa saya bisa diterima oleh siapapun, termasuk dengan Pak SBY pada waktu itu. Pak SBY presiden, saya pernah menjadi sekjen partai ketika kami di oposisi, tapi hubungan saya secara personal sangat baik dengan Pak SBY. Sehingga ketika kemudian saya maju dengan Bang Dul, berkali-kali saya bilang sama Bang Dul, Bang, yang paling penting jangan pernah merasa lawan kita itu nomor 01 atau nomor 2. Lawan kita itu diri sendiri. Bagaimana kita melawan diri sendiri. Maka politiknya adalah riang gembira. Bahkan ketika mohon maaf, pasangan 01 waktu itu urusan janda dan nabi yang begitu hangat di permukaan, saya melarang jubir saya untuk datang dan bicara itu. Padahal itu fatal sekali kalau secara politik. Secara ini kami nggak pernah mau memanfaatkan itu. Itu secara sadar atau memang strateginya memang seperti itu? Secara sadar, karena di awal saya mengatakan bahwa politik kami adalah riang gembira. Maka kenapa di awal pun milih Cak Lontong. Dan itu dengan kesadaran penuh untuk milih Cak Lontong. Dan dalam perjalanan praktis, apa ya, benar-benar yang gembira itu menjadi sesuatu yang kita pegang betul. Di dalam debat saja misalnya, Mas Pram ini lebih banyak guyonnya daripada seriusnya. Ya nanyanya sih kritis ya, cuman di deliver dengan cara yang membuat orang ketawa semua gitu. Termasuk misalnya lah urusan apa Pulau Seribu itu. Iya, Disneyland. Saya kan bertanyanya flat aja. Dan saya ketika dijawab begitu, saya tidak ingin memperdalam lagi, ya udah selesai. Biar publik yang kemudian memberikan penilaian. Dan itu sangat berbeda dengan gaya debat politisi-politisi yang kita tangkap selama ini. Mas, penasaran juga nih, angka dari 28% ya. Kalau kita mau beranjak dari situ, saya khawatir sih angkanya sebenarnya nggak 28% amat, mungkin di bawah itu waktu itu gitu. Nah, tapi kemudian secara gradual dengan meyakinkan, nggak pernah ada cerita jelek, nggak pernah ada lidah yang terpleset dan lain sebagainya. Itu gimana Mas ngatur itu semua? Ya, yang pertama saya ini kan sebagai politisi udah kenyang ya. Jadi saya memang dari dulu hampir setiap apa yang saya ucapkan itu lebih tertata lah. Sehingga praktis saya merasa teman-teman media terutama yang embedded dengan saya juga mereka bilang, Mas kenapa Mas kita dorong nggak pernah. Ya saya bilang sama mereka semua bahwa ini ya mungkin udah menjadi bawaan saya pribadi bahwa dalam berpolitik saya segala sesuatu nggak transparan. Saya kalau nggak bisa jawab bukan kemudian sok pinter menjawab. Saya bilang mohon maaf saya nggak bisa jawab. Dengan apa adanya itu mungkin kemudian masyarakat rakyat Jakarta lihat saya kasihan ya kali ya, yang udah kerja setengah mati lah gitu, perlu ditolong. Pak Pram ini tentang Pak Pram yang tadi diceritakan simpul dari banyak perbedaan. Pak Pram Mas Vito sekarang juga di tengah antara Jokowi, Prabowo dan Megawati. Nah pertanyaannya Pak Prabowo sudah nelpon Pak Pram ngucapin selamat belum? Pokoknya saya ini bisa berkomunikasi dengan semuanya. Diterima oleh semua orang. Urusan telepon nggak telepon itu urusan kita. Sebentar. Ini bisa diterima atau didukung? Karena katanya bisa jadi. Dalam hati sebenarnya ada yang mendukung katanya begitu. Bahkan katanya Pak Prabowo saya nggak tahu dan kita harus konfirmasi. Ini yang kita dengar aja dari lingkaran teman-teman media. Pak Prabowo melarang adanya gugatan untuk ke MK. Ya udah biarin aja yang menang udah menang aja gitu. Kira-kira begitulah.
Ya, pokoknya dengan apapun kejadian itu saya alhamdulillah. Gitu. Mas, tapi apa yang Mas pertontonkan ya, politik seorang Pramono Anung yang pertontonkan harusnya begitu nggak sih politik Indonesia? Ya nggak saling menjatuhkan, politik hitam, nyerang apa segala macam, fitnah dan lain sebagainya. Mungkin karena saya mengambil posisi ini dari dulu sehingga segala sesuatunya bukan sesuatu yang di framing atau dibuat-buat. Saya apa adanya. Sehingga dengan demikian dengan politik yang apa adanya, saya bisa bicara apa adanya dan kalau enggak ya enggak, kalau iya dan iya. Dan saya bersyukur dari dulu rasanya hampir dengan semua tokoh yang ada jarak dengan PDI Perjuangan maupun Ibu Masih Mega, tetap bisa komunikasi. saya komunikasi dengan baik, nggak pernah ada hambatan. Dengan itu membuat kemudian dalam banyak hal orang melihat saya mungkin ya udah baik-baik aja gitu. Bahkan ketika yang seperti saya katakan tadi ada peluang cukup besar untuk menegasi pasangan lain, kami pun tidak. Itu kan bahan bakar politik itu, enak banget. Gurih. Dan kami tidak lakukan sama sekali. Bahkan ketika ada jubir yang ingin bicara itu saya larang. Pak Pram, kalau kita tarik sedikit ke belakang, publik ngelihat Pak Pram dipanggil ke rumah Pak Prabowo. Waktu itu memang sih lagi ngurus menteri segala macam. Tapi Pak Pram hadir segala macam. Banyak yang bicara di sosmed, wah itu dapat restu dari Prabowo atau gimana lah. Coba kalau boleh tahu Pak yang terjadi pembicaraan apa hari itu Pak? Saya dengan Pak Prabowo di kabinetnya Pak Jokowi kan 5 tahun. Sebagai sekretaris kabinet pasti saya bicara cukup banyak dengan semua menteri dan sekarang kami yang mengundang, yang mengatur dan sebagainya. Bahkan secara protokol kalau acara-acara beliau itu kan di samping saya. Sehingga dengan demikian komunikasinya pasti baik. Nah, saya hal yang pembicaraan berkaitan yang bersifat personal, mohon maaf saya tidak pernah mau menyampaikan ke publik. Jadi nggak ada pembahasan di KI, nggak ada. Pokoknya hal yang bersifat pembahasan itu saya pasti tidak akan mau menyampaikan ke publik. Ini waktu kita perjalanan di kampanye, semua bisa nerima Mas Pram, gitu ya. Kan kita juga tahu di Jakarta ini kan nggak semuanya PDI Perjuangan juga. Tapi bagaimana tuh ngaturnya supaya orang bisa menerima apa segala macam? Ya, yang pertama memang saya menyadari dengan sepenuhnya PDI Perjuangan di Jakarta ini hanya 15%. Dan untuk bisa menambah suara, kami tidak bisa membranding diri hanya dengan semata-mata PDI Perjuangan. Harus membranding diri yang bisa diterima oleh seluruh partai. Maka hampir di dalam semua acara-acara sosialisasi, kampanye, dan sebagainya, yang menjadi simbol kami adalah cukin, bukan warna. Biasanya kan selalu warna yang menjadi simbol, apakah itu merah, kuning, biru, hijau. Kami sama sekali enggak. Yang menjadi simbol adalah cukinnya. Itu soal warna nih Pak Pram. Di kampanye Akbar kan warna dominan oranye Pak Pram. Ini kan ada oranye kan, oranye segala macam kan tanya nih. Ini kalau bukan seorang Pramono Anung yang kepercayaannya Bu Mega, mungkin Bu Mega boleh pakai warna gitu kali. Kan merah itu pakai oranye. Itu ceritanya gimana Pak? Ya, yang pertama kami memang memakai warna orange dari awal. Kenapa orange? Orange ini kan lekat dengan Persija. Sehingga dengan sengaja kami pakai itu untuk mengasosiasikan diri. Bukan mengasosiasikan diri, tetapi untuk benar-benar tidak dilihat hanya karena warnanya. Tetapi memang ada warna lain yang kemudian bisa diterima. Bahkan saya lebih banyak sebenarnya memakai cukin dan koko karena Betawi kan gitu. Tapi Bu Mega nggak ada nanya kenapa oranye gitu, nggak ada. Mas, kita itu kembali lagi ke pencoblosan ya. Waktu di pencoblosan itu quick count itu baru diumumkan jam 3, tapi kan kita udah tahu informasinya. Bahkan Elvan itu mendapatkan informasi soal exit poll yang angkanya sebenarnya 55. di 55. Ya. Nah, itu dalam perjalanan sampai sore itu masih 49. Bahkan ada beberapa media yang sudah mendeklar, oke, DKI Jakarta menang tapi 2 putaran gitu. Itu gimana tuh? Ya, kebetulan saya ngikutin semua. Ada 10 lembaga survei yang mengadakan quick count. Dari 10 lembaga itu 2 yang di bawah 50%, 8 yang di atas 50%. Nah, sampai dengan tengah malam terus terang kami masih berdebar-debar karena belum
ada perhitungan yang real. Tetapi dalam waktu besoknya ketika jam 9 pagi si rekap perhitungan cepatnya KPU selesai, perhitungan kami juga selesai. Sama. Angkanya hanya beda 3. Jadi 3 suara. 3 suara. 3 suara ya. 3 suara. Kami mendapatkan 50% plus 28. Kemudian si rekap pada waktu itu 50% plus 2925. Oke. Dan ternyata angkanya sampai ujung itu 2925. Perbedaan 3 dari mana? Angka 2 di dalam kami tulis 5. Oh. Itulah yang membedakan. Jadi Sehingga dengan persis demikian dalam politik modern dengan teknologi yang sudah berkembang sangat baik ini, sebenarnya perhitungan cepat nggak perlu terlalu nunggu lama. Kami membuktikan besoknya pun sudah bisa angka yang presisi yang sampai dengan pleno di tingkat provinsi angkanya sama. Oke, di dalam perjalanan itu kapan Bu Mega kontak Mas Pram dan apa ucapannya? Ya saya sama Bu Mega tiap hari. Oh, ketemu terus ya? Ketemu, komunikasi. Bahkan saya mungkin lebih sering ke Bu Mega dibandingkan dengan anak-anaknya. Karena memang saya dengan Bu Mega udah 28 tahun dan bukan hanya dengan Bu Mega, tetapi dengan tokoh-tokoh lain yang tidak memilih saya pun saya komunikasi baik. Karena bagi saya itu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi saya bersyukur persahabatan, pertemanan, silaturahmi saya yang lama itu membuat banyak tokoh-tokoh yang partainya tidak mendukung saya, tetapi mereka menyatakan memilih saya. Gitu. Mas, mari kita masuk ke yang lebih teknis nih ya. Mas Pram ini kan politisi skala nasional, selalu ngomongin nasional gitu. Tinggal di Jakarta tentu saja, mengetahui Jakarta tentu saja, tapi kan intens terhadap masalah-masalah urusan-urusan Jakarta itu rasa-rasanya ya nggak terlalu amat-amat banget lah gitu ya. Nah, apa nih yang akan dilakukan? Ada 12 janji yang harus ditunaikan katanya? Jadi yang pertama saya bersyukur 2 periode menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Ya. Karena di tempat itulah seluruh persoalan bangsa ini dibahas dan dipersiapkan. Sehingga urusan Jakarta bagi saya bukan sesuatu yang terlalu asing. Maka dalam 100 hari pertama yang akan saya lakukan adalah menyelesaikan janji-janji jangka pendek yang harus dipenuhi. Contohnya Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, kemudian lansia, difabel, dan sebagainya. Itu yang menurut saya sesuatu yang betul-betul ditunggu oleh warga Jakarta. Sehingga dalam 100 hari pertama saya akan menyelesaikan itu. Termasuk beberapa janji-janji yang bersifat jangka pendek akan saya selesaikan. Karena apa? Saya nggak mau pada saat kampanye kemarin menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Prioritas apa Pak Pram? Yang prioritas langsung KJP, Kartu Jakarta Pintar itu yang mendapatkan itu 520.000 siswa. Nah, angkanya masih sama, tiba-tiba banyak siswa yang tidak dapat. Termasuk yang saya juga sedih ya, yaitu urusan ijazah. Nggak nyangka bahwa ijazah itu banyak banget yang ditahan, nggak bisa ditebus. Karena nggak bayar. Maka saya akan memutihkan itu, karena udah 15 tahun. Masa siapa yang mau ngambil ijazah yang udah 15 tahun kalau nggak diputihkan? Dan yang menarik juga itu Mas Pram itu berjanji tidak akan menghilangkan apa yang sudah dilakukan pendahulu. Kan kita kan sering ketemu tuh ya, Pak Ahok bikin apa, terus Mas Anies hilang gitu. Terus Mas Anies bikin, terus zamannya Pak Heru atau segala macam terus nggak. Kalau Mas Pram pokoknya yang ini dilanjutkan semuanya. Karena saya melihat ya Jakarta yang sekarang ini kalau di etalase utamanya Gatot Subroto, Tamrin, Sudirman udah bagus lah. Udah selesai lah ya. Jadi kalau kita mau melakukan perbaikan ataupun menjaga itu, misalnya lah yang paling ekstrim Pak Ahok dulu Kalijodo gitu. Maka Kalijodo pasti akan saya selesaikan. Termasuk kalau Mas Anies JIS ya udah. Persoalan di JIS itu kan masalah transportasi. Orang datang dan pergi dari sana yang masih menjadi persoalan. Apalagi ketika kita nonton bola ataupun konser kemarin kan orang akhirnya mengeluh, menggerutu tentang JIS karena itu. Jadi saya akan membantu menyelesaikan itu sehingga dengan termasuk warga Kampung Bayam boleh tinggal di Partu. Iya, kalau itu iya. Dan Kampung Bayam termasuk tempat yang saya kunjungi di awal. Kalau saya dilantik, karena saya tahu permasalahannya dan pasti bisa diselesaikan.
ini juga yang menarik, ini banyak orang melihat politik itu mencerai-berai, memecah belah. Tapi Mas Pram itu mempersatukan. Yang tadinya mustahil untuk bersatu, seperti Basuki Cahayapurnama dan Anies Rashid Baswedan, bisa ketemu ada di belakangnya Mas Pram. Dan ada ini tanda-tanda apa sebenarnya? Itu, dan ada sejarah panjang yang namanya FBR dengan Forkabi itu nggak pernah bisa sama. Itu ceritanya gimana? Termasuk Ahoker sama apa yang mau Mas Pram tunjukkan sebenarnya? Apa tanda-tanda alam apa ini sebenarnya? Ya, saya kebetulan bisa berkomunikasi langsung dengan mereka dan saya juga menawarkan apa adanya. Saya tidak kemudian katakanlah berjanji yang tidak bisa saya penuhi. Yang paling susah itu FBR sama Forkabi. Itu nggak pernah mereka. Di mana-mana rusuh kan mereka ribut. Nah itu gimana ceritanya, bahwa kemudian mereka adalah vote getter, iya, bahwa kemudian mereka pasti akan memberikan kontribusi buat kampanyenya Mas Pram dan Bang Dul, iya. Tapi bagaimana kemudian mereka bisa bersatu dan terkonsolidasi di belakang pasangan ini yang menarik menurut saya. Gimana komunikasi dengan Mas Anies gimana? Ya, saya dalam komunikasi memang selalu terbuka, apa adanya terbuka. Dan saya mencoba untuk meyakinkan bahwa hubungan ini pasti baik bagi Jakarta di kemudian hari. Termasuk misalnya urusan Forkabi dan FBR. Ketika kami membuat Satgas Anti Politik Uang, mereka berdua yang paling berada di depan. Mereka bekerja sama? Bekerja sama. Oke. Termasuk pemuda Pancasila. Sehingga dengan demikian itulah yang membuat kenapa kemudian perhitungan di KPUD itu praktis Jakarta ya menurut saya satu-satunya yang hampir nggak punya persoalan. Karena di Sirekap, di C1 kami, di pleno-pleno tingkat kecamatan, kota kabupaten sampai provinsi pun nggak ada perbedaan. Sempat ada terlontar ucapan Ahok terhadap Anies, sempat bikin rame juga, tapi habis itu hilang. Ya, itu tugas saya kan menyejukkan ya. Saya yang begitu pasti segera saya komunikasikan. Saya berkomunikasi langsung dengan Pak Ahok, berkomunikasi langsung dengan Mas Anies. Ya, apapun dua yang kutub yang sangat diametral pada waktu itu kemudian bersatu, yang saya senang depan saya lah mereka tukar-menukar baju gitu. Dan menurut saya itu simbolisasi dari kebersamaan. Pak Pram disebut sebagai anomali dari Kim Plus yang mendominasi di mana-mana menang, di Jakarta keteteran. Tapi lebih dari itu, kemenangan Pak Pram juga dianggap sebagai simbol bahwa masyarakat masih mencintai demokrasi, nggak mau diarahkan. Karena kemarin ada isu, ada intervensi, ada isu macam-macam lah di pilkada kemarin. Bagaimana Pak Pram menjawab keyakinan masyarakat Jakarta yang ditaruh di pundak Pak Pram tentang demokrasi, tentang pentingnya menjaga bagaimana Pak Pram? Ya, harapan publik yang begitu besar terhadap Jakarta, apalagi Jakarta sudah bukan lagi sebagai ibu kota negara, menurut saya ada plus minusnya. Plusnya begini, dengan Jakarta bukan sebagai ibu kota negara, ada 14 kewenangan yang didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah Jakarta. Emang iya? Iya. Nggak jadi ibu kota negara lagi? Ya nanti, tapi 3 tahun ke depan kan Pak Presiden Prabowo masih berkantor di Jakarta. Jadi apa yang menjadi kewenangan itu ya macam-macam, termasuk urusan izin KKP, kemudian izin bisnis dan sebagainya. Sehingga dengan demikian ini adalah peluang yang cukup besar, termasuk baru kali ini dalam undang-undang diatur wajahnya Jakarta ini wajahnya Betawi sebagai simbol atau etnis budaya yang dipakai. Jadi itu kesempatan saya untuk bisa melakukan sesuatu yang PR pertama Mas Pram itu sebenarnya mengkolaborasikan masalah klasik soal aglomerasi, di mana ego sektoral itu sulit terpecahkan solusinya gitu ya. Bagaimana kemudian orang dari Bekasi kerja di Jakarta nggak bisa ngapa-ngapain karena kendaraan umumnya terbatas dan lain sebagainya. Nah, ini kan Mas Pram kan punya punya target kerja itu bisa menembus Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor. Itu komunikasinya nanti gimana? Ya, Dewan Aglomerasi kan udah undang-undangnya sudah terbentuk. Oh, nanti ketuanya akan kepilih juga ya? Ketuanya ya walaupun tahu tapi nggak ngomong juga. Tetapi intinya gini,
Intinya bahwa saya pasti bisa bekerja sama untuk itu. Oke. Dan dibandingkan dengan saben area atau kota-kota penyangga ini, Jakarta kan APBD-nya paling tinggi. Maka untuk itu harus ada pandangan bahwa untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta nggak boleh lagi hanya Transjakarta, harus Trans Jabodetabek. Termasuk saya mengusulkan untuk 15 atau sampai 17 golongan itu dibebaskan. Maka harus ada peran serta pemerintah Jakarta dan juga pemerintah aglomerasi tadi. Karena memang macet di Jakarta ini karena pagi hari orang berangkat sekitar 4,5 juta, sore hari pulang 4,5 juta. Dan makin parah tuh Pak Abram sekarang macetnya. Tetapi saya meyakini bahwa kalau kemudian bisa di-shifting atau dirubah gayanya dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan publik, ini akan sangat menolong. Termasuk, Vito, Ivan, saya nggak nyangka ya, Jakarta ini ada 2.552 taman yang jam 6 sore itu tutup. Makanya saya mengatakan secara terbuka berkali-kali, saya akan membuka itu. Jadi taman bukan hanya buka sampai jam 6 sore, taman kita buka 24 jam. Tapi diawasi. Diawasi, lampunya dibuat terang, CCTV-nya dipasang, ada security, bahkan PKL juga boleh jualan di situ. Berarti jadi ini ekonomi baru nanti. Ekonomi baru karena apa? Orang di Jakarta butuh tempat. Jadi kalau mau ada tempat untuk curhat bukan di mana-mana, di taman tadi. Oh, maksudnya bukan di halte bis maksudnya. Iya, pokoknya di taman lah. Gitu. Mas, mari kita kembali lagi. Kalau misalnya ini kan mau pensiun nih tadinya nih kan. Ya udahlah, sekap udah selesai dua periode, semua juga ada dilewati dengan sangat baik gitu. Tadinya kalau misalnya nggak maju tuh maunya pensiun beneran. Pensiun beneran. Bahkan ketika saya mendaftar hari Rebu, hari Kamisnya saya, mohon maaf, saya harus berangkat ke Italia sebenarnya dengan keluarga. Memang udah sesuatu janji jalan-jalan. Sesuatu yang sudah direncanakan Keluarga jadi lama. berangkat berarti. Dan saya sudah mengirim sepeda. Saya pengen sepedaan. Dan itulah yang kemudian jadi nggak terpikir sama sekali abis ini mau jadi ini, mau jadi itu. Enggak. Dan ketika saya diminta Bu Mega berkomunikasi dengan Pak Presiden terpilih, pada waktu itu belum jadi presiden, ya pasti kalau orang yang pernah bekerja saya, pasti orang itu karena saya setiap kerjaan kan saya sungguh-sungguh. Sebelum ada keputusan kemudian kabinet yang baru ini, jadi saya memang di situ pun saya sudah mengatakan saya pengen istirahat gitu. Tapi garis tangannya belum waktunya ternyata. Jadi kan selama ini, maksud saya pertanyaan saya begini. Maksud dari pertanyaan saya ini, selama ini orang yang menjadi selalu punya keinginan, bahkan ambisi yang menggebu-gebu untuk menjadi sesuatu. Nah, ini ada anomali nih, seorang Pramono Anung yang tidak punya niatan apa-apa, tidak mematut-matutkan diri untuk menjadi apa-apa, tiba-tiba terpilih. Gitu kan, itu karena garis tangannya gitu. Nah, kira-kira itu akan jadi pertimbangan buat Bu Mega nggak? Mungkin Bu Mega berpikir, selama ini saya memilih orang yang salah kayaknya nih, orang-orang yang saya pilih. Gitu. Jadi, Vito, saya secara terbuka, saya hanya pengen dikenang sebagai orang yang berani mengambil keputusan Jakarta 1 periode. Ini 1 periode? Di kameranya kelihatan nih. Oke. 1 periode. Karena habis itu akan ada... Enggak. 1 periode. Karena kabarnya ada... Karena gini, saya dari dulu jujur ya, ketika menjadi wakil sekjen, menjadi sekretaris Presiden Megawati, saya memang dari dulu nggak pernah minta jabatan. Termasuk 2 periode Pak Jokowi pun nggak pernah saya melobi kepada siapapun. Cuma memang saya terbiasa bekerja keras. Termasuk menjadi gubernur ini, kalau saya bukan kerja keras nggak mungkin lah, udah nggak mungkin. Bagaimana start mulai dari 0,1%. Dulu ketika Car Free Day, minggu pertama saya jalan-jalan, tepatnya tanggal 2 September, 28 Agustus mendaftar, nggak ada orang kenal saya. Dari 10 orang lah, mungkin yang kenal cuma 1 orang. Rata-rata nggak kenal. Jadi kalau waktu itu tiba-tiba Mas Pram masuk gorong-gorong, orang juga ngeliat nggak tahu. Ini kayaknya tapi nggak gorong-gorong juga, Mas. Waktu itu saya sengaja jalan sama Bang Dul, semua orang teriak-teriak tentang Bang Dul. Tapi kalau misalnya ini soal hubungan antara Mas Pram sama Bang Dul.
Syukurnya dua-duanya PDI Perjuangan. Dua-duanya PDI Perjuangan dan kader PDI Perjuangan, bukan yang seolah-olah jadi kader PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya agak aman nih gitu. Nah, tapi kan biasanya gini nih. Nanti yang wakil merasa nggak suka karena nggak dikasih kerjaan, diabaikan, dicuekin, terus kemudian pecah di tengah jalan, apa segala macam. Atau misalnya Mas Pram orangnya, ya kok tanya wakil saya lah, gitu misalnya gitu. Gimana? Saya dari dulu dalam tim yang kerja sama saya nggak pernah ada persoalan yang begitu-begitu. Dan itu karakter orang. Kalau mau lihat orang karakternya bagaimana, sebenarnya sederhana aja. Lihat aja supirnya udah berapa lama. Supir saya udah 25 tahun. Orang yang kerja sama saya kira-kira itu karena dia Mas Pramnya bagus atau dia banyak nyimpen rahasia jadinya nggak mungkin. Karena saya terbuka. Termasuk ketika saya menjadi Seskap, kemudian ada wakil sekretaris kabinet Wasiskap. Malah Wasiskap saya jadi sangat sibuk sekali. Saya kasih ruang pekerjaan yang luar biasa banyak. Dan saya juga sama Bang Dul, saya udah ngomong. Pembagiannya gimana nanti, Mas? Intinya begini, saya merasa bahwa pekerjaan itu nggak perlu secara rigid dibagi ini bang, enggak. Tetapi dalam banyak hal pasti akan kami selesaikan berdua. Dan saya tahu Bang Dul ini kekuatannya di lapangan. Bang Dul ini kan seniman besar. Dalam kampanye juga kelihatan sih kemarin. Kalau saya ini kan memang dari dulu teknokrasi gitulah. Sehingga gabungan ini menurut saya sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat banyak bagi warga Jakarta. Tapi kenapa satu periode Pak Pram? Apa cukup karena satu periode itu tadi ada pasang Nanti Pak Pram bicara enggak, makanya saya tanya kenapa satu periode? Karena Jakarta kan masalahnya kompleks. Saya bukan orang yang memikirkan dari dulu ya, memikirkan kemudian mempertahankan jabatan berikutnya. Tapi dan saya memulai ya dalam tradisi kepartean. Begitu terpilih menjadi sekjen, saya mundur sebagai anggota DPR RI. Belum pernah dulu orang mundur dari DPR RI, itu nggak pernah. Saya begitu terpilih jadi sekjen, saya mundur. Semua orang waktu itu tanya sama saya, loh, kok mundur kenapa? Orang padahal bisa disami juga kan sebenarnya bisa. Kan? Ketua Umum WSD sekarang bisa sekjen anggota dewan banyak. Banyak banget. Nah, itulah pertama kali terjadi anggota dewan karena menjadi sekjen, dan saya memang dalam banyak hal kerja nggak pernah setengah-setengah. Maka kenapa ketika menjadi menteri sekretaris kabinet saya nggak mau muncul di publik, karena penjaga dapur. Dulu waktu di DPR, taunya dikit, Evan nyodorin mic, pasti bisa ngomong lah gitu. Kalau sekarang nggak mau ngomong. Pak Pram, tapi bukan tentang angan-angan ambisi Pak Pram loh. Satu periode itu apa cukup menyelesaikan masalah Jakarta? Ya pokoknya saya nggak mau mikir lah, karena saya tahu sekarang ini pasti orang dengan politik menebak ke depan macam-macam. Tetapi saya betul-betul sekali lagi saya pengen dikenal orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan di bawah walaupun tidak populer. Kan nggak semua siap untuk tidak populer. Sangat siap. Sangat siap. Populer nggak penting buat Mas Pram? Iya, popularitas buat saya bukan segala-galanya. Karena ketika saya 10 tahun nggak mau muncul di publik, kan saya sangat tidak populer. Dan sekarang ini, mohon maaf, dengan popularitas saya bukan kemudian menikmati itu. Yang sering kali saya masih kaget-kaget, pergi sama keluarga, orang minta foto, minta ini dan sebagainya. Yang dulu tidak pernah terbayang dalam hidup saya. Tapi ya sekarang mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Apakah pola yang Mas Pram terapkan ya, komunikasi yang terbuka, yang kemudian tidak prejudiskan orang, nggak lihat musuh politik itu tidak seperti orang yang harus dihabiskan dan lain sebagainya, itu akan Mas pegang terus dalam perjalanan? Oh ya pasti. Dalam DKI ini? Iya pasti. Bahkan kepada sahabat-sahabat saya yang kemarin posisinya diametral dengan saya, ketika dia memberikan ucapan selamat kepada saya juga mengucapkan dengan tulus terima kasih atas semua support yang dia berikan, walaupun supportnya nggak milih saya gitu ya. Bagi saya itu bukan sesuatu yang harus kemudian disesali, enggak, karena perbedaan itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Tetapi jangan kemudian karena perbedaan pilihan menjadi nggak berbicara. Dalam politik Indonesia itu mungkin dilakukannya. Kan selama ini kita bilang mustahil karena bukan mustahil, memang belum banyak orang yang bisa melakukan itu.
Bahkan itu dicontohkan sama Mas Pram. Bahkan ketika PDI Perjuangan berseberangan, Mas Pram menjalin komunikasi dan komunikasi yang baik, bukan hanya berkomunikasi saja dengan Pak SBY. so-called musuh-musuh politik. Iya. Bahkan ketika saya kemarin maju sebagai gubernur DKI ke Pak SBY, saya merasa banget bahwa saya diterima sangat hangat dengan Pak SBY. Karena calon-calon yang lain nggak boleh diupload di sosmed, saya malah diupload. Mungkin karena nggak enak sama Pak Pram juga, mereka nggak kampanye Pak kemarin. Kampanye lah. Dan konon kabarnya di PDI Perjuangan juga bisa diterima semua kalangan juga katanya Mas Pram. Ya, saya sama sekali begitu nggak menjadi sekjen. Hari pertama nggak menjadi sekjen. Hari pertama itu juga saya nggak pernah mau ikut campur urusan internal kepartean. Karena itu memberikan pendidikan yang sangat profesional bahwa kita waktunya udah selesai. Gitu. Hikmah dari perjalanan Pilkada DKI ini buat Mas Pram secara pribadi apa sih? Dan apa yang bisa di-share sama kita sebagai warga Indonesia yang memperhatikan politik dari tahun ke tahun? Ada hal yang sebenarnya tidak mau saya lakukan, tapi harus saya lakukan. Contohnya, ketika saya di framing anti-Islam. Ketika itu saya mengatakan secara terbuka kalau saya menjadi gubernur, saya menjadi gubernur bagi semua agama, bagi semua golongan, bagi semua kelompok. Kemudian ada yang menanyakan tentang mengaji setelah maghrib itu yang merupakan programnya Mas Anies. Saya bilang waktu itu programnya bagus dan ini bukan program yang pilihan bisa dilanjutkan. Tapi saya di framing anti-Islam. Dan ketika sudah 2 minggu framing ini nggak turun-turun. Terus dan digulirkan. Akhirnya saya mengatakan, udahlah gini aja. Bagi semua calon, diwajibkan aja untuk lomba baca Al-Quran. Begitu saya bilang begitu, langsung hilang. Berhenti semua. Berhenti. Kenapa ya? Apapun dari kecil kan saya juga nggak, saya menjalankan itu dengan. Tapi kalau ini nggak saya lakukan itu, saya tahu saya pasti akan di framing terus. Dan Islam itu menurut Mas Pram bukan harus dijawantahkan dengan tampilan fisik. Iya, enggak lah. Tapi saya juga bersyukur ketika saya maju menjadi gubernur, banyak pondok-pondok pesantren besar di seluruh Indonesia yang kiai utamanya datang ke saya mendoakan. Bahkan ketika saya ke Bu Sinta Nuria juga saya diantar oleh tokoh-tokoh kiai utama di pondok pesantren itu. Kita tahu ya Fadil, Jakarta ini provinsi gitu ya. Ibu kota negara sekarang dan dalam perjalanan nggak tahu lah ke depan walau bisawab seperti apa gitu ya. Tapi maksud saya ini levelnya bukan level nasional, tapi kita tahu implikasi DKI Jakarta untuk nasional. Bagaimana kemudian orang berebut masuk Jakarta untuk kemudian memenangkan posisi yang lebih tinggi lagi. Nah ini sebenarnya banyak orang yang mengatakan kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta yang merepresentasi kelompok atau kekuatan yang ada di luar pemerintahan dalam tanda kutip ya, itu menunjukkan adanya balance of power dalam demokrasi. Itu artinya Mas Pram adalah personifikasi politik yang ada, kita mau bilang berseberangan atau kemudian menjadi negasi atau dengan pemerintahan yang ada sekarang. Jadi Anda adalah representasi itu. Bu Mega masih ada tetap, tapi kan yang punya panggung Mas Pram. Apakah jadi, itu Mas Vito, Pram? ketika menjadi gubernur Jakarta, undang-undang yang mengatur tentang bagaimana hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebetulan saya ini kan lama di dapur pemerintah. Betul. Ada 152 kata yang dimana pemerintah daerah itu harus tunduk taat pada pemerintah pusat. Pada pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian tanpa undang-undang itu saja saya pasti tunduk taat patuh pada pemerintah pusat. Saya nggak bilang bahwa sehingga nggak perlu ditebal-tebalkan atau diposisikan secara diametral. Pasti saya akan menjalani itu. Betul. Dan menurut saya isunya bukan diametral antara pemerintah pusat dengan Mas Pram, berbeda dengan Pak Jokowi sama Mas Anies waktu itu gitu. Tapi kan tetap saja orang melihat demokrasi masih ada harapan di Indonesia gitu. Sangat. Dan saya kebetulan mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Kita percaya itu. Dengan ketua-ketua umum yang sekarang ada di KIM, walaupun berbeda pilihan secara terbuka,
secara terbuka. Tapi tertutupnya kan nggak tahu. Iya. Sehingga dengan demikian saya merasa dalam konteks Menarik. Pilgub Jakarta, demokrasinya sebenarnya terjaga dengan baik. Iya. Dan ini bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain. Jadi tanpa perlu bicara bahwa saya dekat presiden dan kalau saya Nggak jadi perlu. pasti. Nggak perlu. Ya, tapi paling tidak kan begini yang saya maksud itu kan sekarang Bapak berhadapan-hadapan sama presiden. Ya. Bapak di balai kota presiden dengan istananya di seberang kan itu berhadap-hadapan. Artinya kan ini kan bisa orang bisa melihat apa namanya semiotika itu. Apakah kemudian setelah itu pindah ke sampingnya kan kita nggak tahu juga. Yang jelas kantornya berhadapan-hadapan tapi hatinya bersejajar. Tadi Pak Pram sampaikan Mas itu kan perbedaan di luar, di TPS nggak tahu. Mas, tapi kita nggak akan dengar cerita-cerita bagaimana orang yang tidak mendukung, tidak memenangkan Mas Pram di Jakarta kemudian menjadi warga negara kelas 2. Enggak. Saya akan menjadi gubernur bagi semuanya, termasuk gubernur untuk agama yang berbeda, golongan yang berbeda, orang yang tidak milih saya. Dan saya berjanji untuk hadir benar-benar sebagai gubernur. Dan kalau ada persoalan di lapangan, mudah-mudahan saya bisa turun ke lapangan untuk menyelesaikan itu. Dan itu cuma 1 periode doang. Nggak apa-apa. Mas Pram, kita sebenarnya pengen bicara panjang, tapi nanti setelah dilantik lagi, nanti kita bicara lagi, karena pasti akan ada hal-hal yang menarik. Mau buka. Jadi kalau sama Vito sama Evan, saya udah tahu walaupun ditanya kiri kanan, tetap aja lurus. Ya. ini ada buka klinik pengaduan gitu ya, kayak gitu-gitu kan nanti? Oh ada, tetapi nggak semuanya seperti Pak Ahok. Jadi yang berinteraksi langsung, monggo kita tangani waktu yang diatur, tetapi ya sekarang kan eranya modern, pakai aplikasi. Oke. Mas Pram, terima kasih. Van, Terima ada kasih, Vito. yang mau disampaikan? Udah cukup jelas. Cukup ya. Terakhir barangkali untuk para bangsa dan negara. Udah cukup. Sampai di sini Groove Talk kali ini kita akan jumpa di lain kesempatan dengan narasumber dan topik lain. Sampai jumpa. Makasih. Makasih. Makasih.